Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim, mengalir darah. Sanad, nasab, i'rab terjaga dengan baik. Adapun rezeki punya Allah. Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku khawatir kefakiran padahal aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Adik-adik ke depan akan punya pondok yang besar-besar. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang penting adik-adik akidahnya dibetulkan dari mulai aqidatul awam, jala'il afham, ad-dasuqi ala ummil barahin. Betul akidahnya, betul fikihnya, betul ngajinya. Rezeki punya Allah. Tamat dari pondok, orang menyepelekan. Jangan khawatir, mengadunya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Allah berkehendak, la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaih. Seluruh dunia ini mau memudaratkanmu, mau membunuhmu, mau menyantetmu, mau menganiayamu. Iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Apa kata pepatah orang kampung saya? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1 2 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Suaranya bagus yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Abdul Somad. Tertulis di ijazah begitu. Yang betul Abdus Somad. Saya datang menemui Abah mau mengambil barokah. Kemudian Abah meminta saya untuk bicara di depan adik-adik sekalian. Jadi saya tidak tausiah, tidak ceramah, hanya cerita tentang diri saya saja. Saya lahir 30 Jumadil Awal 1397, bertepatan dengan hari Rabu 18 Mei 1977. Ketika mengandung saya, ibu saya sakit-sakitan.
Kemudian beliau pergi ke rumah seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ali. Syekh Muhammad Ali ini murid dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Kemudian Syekh Muhammad Ali memberikan wirid ke ibu saya, karena anakmu sakit-sakit, baca surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Setelah selesai bighairi hisab, tarik nafas panjang seakan-akan ayat dan nafas itu masuk ke dalam rahimmu, lalu ditarik panjang. Setelah itu ibu saya disuruh ziarah ke makam ayahnya Syekh Muhammad Ali, namanya Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman dulu belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Lalu kemudian setelah itu alhamdulillah dengan pertolongan Allah saya sehat. Itu juga salah satu kenapa saya datang menemui Abah, karena Syekh Muhammad Ali itu sanadnya ke Sayyid Alawi, sedangkan Abah murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya tidak ketemu dengan Sayyid Alawi, tapi alhamdulillah hari ini saya ketemu dengan Abah yang sanadnya bersambung langsung kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Mudah-mudahan dengan ketemu Abah saya dipasangkan topi, dipasangkan sorban. Mudah-mudahan ketika nanti Abah diberikan kuasa untuk memberikan pertolongan syafaat ulama, saya yang termasuk diberi setelah adik-adik semua. Karena adik-adik semua santri yang full day, saya santri part time, waktunya setengah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan barokah, keberkahan para ulama. Lalu kemudian saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Ali pada tahun 1937. Nama madrasahnya An-Najah. Setelah itu saya masuk sekolah ke Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah didirikan oleh Syekh Muhammad Arsyad, diberi nama oleh Syekh Muhammad Yunus dari Makkah Al-Mukarramah. Al-Jam'iyatul Wasliyah ini cirinya 3. Dalam bidang akidah, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari. Dalam bidang fiqih, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Itu adalah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita selamat dari Murji'ah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Wahhabiyah dan firqah-firqah akhir zaman yang banyak sekali. Mudah-mudahan saya, adik-adik sekalian, selamat dari fitnah akhir zaman ini. Ketika kelas 3 Madrasah Sanawiyah, kelas 3 SMP, saya pergi ke rumah imam Masjid Raya Medan, namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Dia tamat dari Libya, karena dia dikenal yang bisa memberangkatkan ke Timur Tengah. Habis sholat subuh saya ke rumahnya. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Saya mau minta kirim ke Arab. Saya nggak tahu Mesir, nggak tahu Sudan, nggak tahu Maroko. Yang penting Arab.
Kata Syekh Jalaluddin, kamu sudah kelas berapa? Saya kelas 3 Tsanawiyah SMP. Katanya kamu selesaikan dulu mondok, nanti kalau sudah selesai aliyah baru saya urus berangkat. Lalu kemudian saya teruskan sekolah saya. Orang tua saya tinggal di Riau. Saya mondoknya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Riau ke Deli Serdang naik bis 12 jam. Saya dijenguk orang tua saya setahun sekali. Setelah tamat, saya ikut tes ke Mesir tahun 1998. Saya belajar di Al-Azhar. Kata Syekh Ali Jum'ah, man huwal Azhari? Azhariku sopo? Azhari itu Asy'ariyu amma turidiyul aqidah. Azhari itu adalah orang yang akidahnya Asy'ari atau Maturidi. Sedangkan fikihnya at-tamazhub bi ahadil madzahibil arba'ah. Bermazhab salah satu mazhab. Apakah Imam Abu Hanifah atau Imam Malik bin Anas atau Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan suluknya adalah suluknya Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian tahun 2002 saya tamat, selesainya tahun 2098 sampai 2002. Tahun 2000 saya pergi naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Kairo ke Jeddah. Dari Jeddah kami ke Makkah, dari Makkah kami dibawa sahabat-sahabat ke Rusaifah, ke Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Pertama, ngalap barokah. Kedua, pengen mau ngelihat ulama yang fotonya ada. Yang ketiga, mau minta duit. Karena mahasiswa yang datang dikasih uang. Lalu kemudian dari kejauhan saya melihat Sayyid Muhammad Alawi. Kami anak-anak kecil waktu itu melihat dari jauh. Ya Allah, inginnya bisa dekat dengan Sayyid. Tapi karena kami masih kecil, masih jauh, gak bisa dengan beliau. Alhamdulillah sekarang saya dengan murid beliau dan adik-adik semua, kita satu level, satu tabaqah, satu tempat. Mudah-mudahan bersama kita dengan ulama hari ini, bersama pula nanti di surga Jannatul Firdaus. Tahun 2002 saya pulang. Setelah pulang, tapi hati saya tetap ingin melanjutkan S2. Lalu saya mencari beasiswa melalui www.google.com. Setelah itu saya berangkat lagi ke Maroko. Di Maroko saya belajar di Darul Hadis Al-Hasaniyah, didirikan oleh Hasan II pada tahun 1964. Setelah 2 tahun saya menulis tesis, judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Setelah selesai saya pulang. Cita-cita saya setelah kuliah mau jadi dosen, mau ngelamar kerja, nanti kalau dapat uang mau membawa ibu ke tanah suci, membahagiakan orang tua. Cita saya nggak banyak, saya cuma mau menyenangkan hati ibu saya. Saya anak pertama, adik saya 1 laki-laki. Masih saya simpan surat-surat lamaran itu di laptop, semuanya 17 lamaran, 1 pun nggak ada yang menerima. Tidak ada orang yang mau menerima saya. Kemudian saya lambat menikah karena nggak ada orang yang mau memberi anak gadisnya ke saya, karena saya nggak punya kerja. Akhirnya tahun 2008 saya ikut tes CPNS, calon pegawai negeri sipil. Di tahun yang sama saya juga dapat panggilan dari Kupus,
College University Perguruan Agama Sri Begawan Brunei Darussalam. Pilihannya dua. Rezeki saya tanya, Mak, kenapa rezeki saya begitu? Kalau lagi nggak ada sama sekali. Sekali datang, dua-duanya datang. Kata ibu saya, ini namanya rezeki harimau. Sekali nggak dapat apapun. Sekali dapat makan manusia, kenyangnya setahun. Terus saya milih yang mana? Kata ibu saya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih enak di negeri sendiri. Kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tetap di Indonesia, ngajar di kampus. Saya mengajar 11 tahun, dari 2009 sampai keluar 2008, 2009 sampai saya keluar 2019. Dulu bayangan saya, nanti kalau saya jadi dosen, saya ngajar pakai jas, pakai dasi, di ruang ber-AC, masuk kelas, seminar, pulang ke rumah. Ternyata saya tidak menemukan kenikmatan di sana. Kalau saya cuma ngajar di kelas, bagaimana dengan saudara saya yang ada di dalam hutan? Akhirnya saya masuk ke dalam hutan. Dari Riau, Pekanbaru, bawa mobilnya ditinggal di tepi sungai. Dari Pekanbaru menuju tepi sungai, namanya Balilas 5 jam. Dari 5 jam itu mobil ditinggal, kami masuk ke dalam hutan 7 jam. Di dalam mereka masih menyembah pohon kayu, batu, dan hantu. Mereka belum mengenal Allah. Kami masuk ke dalam dengan beberapa relawan. Ketika sedang berada di dalam, ada teman dari Jakarta, 3 hari di dalam dia nggak pernah mandi. Saya heran, kenapa dia nggak mau mandi? Setelah keluar dari dalam hutan baru dia cerita. Saya tanya, kenapa kamu nggak mandi? Ustadz, tadi yang di sana Ustadz mandi di sungai kan? Iya. Ini lagi musim berburu babi, Ustadz. Terus di hulu sungai sana itu mereka nggak punya kulkas, jadi babinya diikat di rakit. Jadi Ustadz selama 3 hari ini mandi air babi. Pantasan dia nggak mau mandi. Masjidnya lantainya tanah, dindingnya kayu, kayunya lapuk. Anak-anak nggak pandai ngaji. Kami numpang di rumah imam. Ketika saya mau pulang, warga masyarakat megang lutut saya, nangis-nangis, tolong buatkan sekolah Ustadz, anak kami nggak bisa sekolah. Memang di sana ada sekolah dibangun, kami di tengah terkepung, sebelah sana ada sekolah, sebelah sana ada sekolah. Tapi sebelum anak-anak belajar, doanya beda Pak Ustadz, nunjuknya 3 kali, siji loro telu. Maka sejak itu saya punya program masuk ke dalam. Karena kalau tidak saya takut ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masuk hutan, suku Akid, suku Laut, suku Talang Mama, suku Talang Perigi, suku Sakai, suku Kubu. Kami masuk ke pedalaman. Ketika pertama mau masuk saya ditakut-takuti orang. Abdul Somad jangan masuk, nanti kamu kena pelet nggak keluar-keluar. Sampai sekarang saya masih keluar. Kamu jangan masuk, nanti kamu dikasih makan racun, kamu mati. Sampai di dalam, jam 4 subuh kami keluar rumah. Dari rumah ke sungai jalan kaki. Saya dengar suara. Saya tanya yang nemani setelah mandi, Pak, itu suara apa? Suara harimau. Karena sekarang kita sedang berada di tempat penangkaran harimau Sumatera. Alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin harimau ngelihat, dia lihat ini tulang semua. Alhamdulillah hari ini saya masih sehat walafiat. Lalu kemudian saya tausiah saya direkam, diupload di internet. Ada orang yang sakit hati, akhirnya diusir di beberapa negara, viral.
saya pergi ke Timor Leste. Saya sudah punya program ketemu dengan Sanana Gusmao. Ada dua yang dibenci Soeharto. Yang pertama Gus Dur, yang kedua Gusmao, kata Gus Dur. Lalu saya masuk, pas pesawatnya mendarat di ibu kota Timor Leste, pas turun ke bawah mau dicop, kata imigrasi, Bapak nggak boleh masuk ke Timor Leste. Kenapa Pak? Karena kami baru dapat fax dari Jakarta sejam yang lalu, Bapak adalah teroris. Saya bilang, masa saya teroris? Kami juga heran Pak Ustadz, teroris kok gayanya begini. Jadi saya nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Saya dikasih nasi kotak dan dikasih air minum. Kata tim yang bawa saya, jangan makan, jangan minum Pak Ustadz, kita khawatir terjadi sesuatu. Memang terjadi sesuatu. Saya lapar, nggak. Setelah menunggu, Ustadz akan dipulangkan dengan penerbangan pesawat. Pesawat yang bawa saya dari Jakarta, pesawat itu juga yang akan bawa saya pulang. Ustadz, pesawatnya sudah siap. Saya naik pesawat. Ketika saya naik ke atas pesawat, tiba-tiba pramugarinya datang. Mohon maaf Bapak tolong turun lagi. Kenapa? Karena di pesawat ini ada presiden. Terus presidennya nggak mau satu pesawat sama teroris. Akhirnya saya turun, nunggu pesawat berikutnya. Kemudian saya diundang ke Belanda. Saya naik pesawat, sampailah kami turun di Swiss. Turun di Swiss, ketemu sama bule-bule. Terus dia bilang, kamu nggak boleh masuk. Saya tanya, why? Dia perlihatkan gambar, kamu pernah diusir dari Amsterdam. Saya bilang, this my first visit. Ini hadhihi az-ziyaratul ula. Ini kedatangan saya pertama kali. Ternyata mereka sudah merekayasa seolah-olah saya sudah pernah datang ke Amsterdam dan saya diusir. Saya dideportasi, naik pesawat dari Swiss ke Bangkok. Di Bangkok saya dimasukkan ke penjara. Habis itu saya bilang sama teman saya, ini nggak ada satupun di dunia ini orang yang tahu kita sedang di penjara Bangkok. Seandainya kita mati di sini, nggak ada yang tahu kita sudah hilang di sini. Akhirnya sore-sore kami disuruh keluar, naik pesawat pulang. Setelah itu saya diundang lagi ke Inggris, ke London. Saya naik pesawat sampai di Kuala Lumpur, duduk nunggu pesawat mau berangkat ke UK. UK itu singkatan dari United Kingdom. Ketika akan berangkat, tiba-tiba datang orang pesawat. Nama pesawatnya Royal Brunei Airlines. Kata orang Royal Brunei, kamu nggak boleh terbang. Kenapa? Karena baru saja visamu dicabut. Izin terbangmu ke London nggak boleh. Jadi penerbangan batal. Kalau saya tetap berangkat, kalau kamu berangkat, maka izin pesawat ini dicabut. Pesawat ini nggak boleh masuk lagi ke London. Akhirnya saya nggak bisa keluar. Anak istri saya mau minta jalan-jalan ke Singapura, saya bawa. Sampai di Singapura juga nggak bisa masuk. Ya wis, rapopo. Alam takun ardullahi wasi'ah. Apakah kamu tidak tahu dunia Allah ini luas? Sampai masanya kalau Allah mau, tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang menyedihkan itu ketika kita tidak bisa ketemu dengan ulama. Ketika saya masih bisa ketemu dengan abah yang tidak terfikirkan oleh saya, bisa makan siang dengan abah, bukan sekedar satu ruangan, satu piring, tidak berdua, karena ada beberapa lagi jemaah. Dipakaikan topi, dipakaikan sorban. Sorban saya dipakaikan oleh abah, sorban abah dipakaikan oleh Sayyid Muhammad.
Sorban Sayyid Muhammad dipakaikan oleh Sayyid Alawi. Sorban Sayyid Alawi dipakaikan oleh Sayyid Abbas. Sorban Sayyid Abbas dipakaikan dengan sanad bersambung sampai kepada Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat kabar bahwa Sayyid Usamah Mansi akan membacakan kitab Sunan At-Tirmidzi yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi di Mesir. Langsung saya beli tiket pesawat, saya terbang dari Jakarta ke Kairo. 1 bulan saya di Mesir hanya untuk mendapatkan sanad Sunan Tirmidzi dari Sayyid Usamah Mansi. Sayyid Usamah Mansi menghatamkannya kepada Sayyid Muhammad. Begitulah sanad. Al-isnad minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad tidak ada dalam agama lain, hanya ada dalam agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dapat hadis ini dari mana? Saya baca Sahih Bukhari. Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah. Adik-adik yang bisa mencatat, tulis, yang nggak bisa, nggak apa-apa, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Nabi meninggal tahun 11, Imam Bukhari meninggal tahun 256. Nggak mungkin Imam Bukhari ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Imam Bukhari dapat hadis itu dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad. Begitulah adik-adik nanti meriwayatkan hadis. Haddatsana wa akhbarana wa amba'ana wa nabba'ana. Apa beda akhbarana dengan haddatsana? Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau syekh yang membacakan hadis, maka katakanlah haddatsana. Kalau kamu yang membacakan hadis dan syekh setuju dengan hadis itu, maka katakanlah akhbarana. Sekarang orang ditanya, kamu haddatsana apa akhbarana? Saya nggak bisa Pak Ustaz. Kenapa? Karena syekh nggak membacakan dan saya pun nggak membaca. Kamu dapat dari mana? Haddatsana YouTube. Tabayatuhu YouTuber. Jadi adik-adik alhamdulillah mendapatkan barokah, mendapatkan sanad dan juga i'rab. Karena tidak akan mungkin kita bisa membaca kitab dari mulai matan takrib, Fathul Qarib, I'anah, Mahalli, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dari mulai matan Arba'in sampai Riyadhus Shalihin, sampai Al-Adhkar, sampai Jawahirul Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musannaf Ibni Abi Syaibah. Tidak akan mungkin bisa kalau nggak pakai i'rab. Dan i'rab itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ja'a Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ra'aitu Muhammadan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Itu nggak ada dalam bahasa Inggris. I see Muhammadan. This is Muhammadun. I am walking with Muhammadin. Ya orang. Makanya adik-adik adalah manusia yang paling beruntung yang hidup di tahun 2024 ini. Kenapa? Karena sanadnya terjaga, i'rabnya terjaga, dan nasabnya terjaga. Muhammad SAW
bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim, mengalir darah. Sanad, nasab, i'rab terjaga dengan baik. Adapun rezeki punya Allah. Kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku khawatir kefakiran padahal aku adalah hamba dari Allah yang Maha Kaya. Adik-adik ke depan akan punya pondok yang besar-besar. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yang penting adik-adik akidahnya dibetulkan dari mulai aqidatul awam, jala'il afham, ad-dasuqi ala ummil barahin, betul akidahnya, betul fikihnya, betul ngajinya, rezeki punya Allah. Tamat dari pondok, orang menyepelekan, jangan khawatir, mengadunya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Allah berkehendak, la ini jitama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaih. Seluruh dunia ini mau memudaratkanmu, mau membunuhmu, mau menyantetmu, mau menganiayamu. Iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Apa kata pepatah orang kampung saya? Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Pulang ke kampung halaman, tiba-tiba diangkat mantu orang kaya yang sawahnya sawah sejauh mata memandang. Orang tuanya sedang di ruang ICU, nggak lama lagi meninggal. Allah kalau mau ngasih rezeki, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Tanggal 3 Desember 2019, semua media nasional sedang menghina saya. Haters mencaci maki saya. Abdul Somad penjahat, musuh NKRI. Saya hanya diam. Saya tidak pernah mengadu kepada Google, YouTube, Instagram. Saya hanya mengadu kepada Allah. Tanggal 3 Desember saya dianiaya, dihina, dijatuhkan. Apa yang terjadi? Tanggal 24 Desember saya disidangkan S3 disertasi di Universitas Omdurman Islamic University Sudan. Tiba-tiba keluar berita Abdul Somad mempertahankan disertasi S3-nya dengan judul Hadratus Syekh Hashim Ash'ari wa atharuhu fi nashri sunnah di Indonesia dengan nilai cum laude mumtaz. Akhirnya semua tunggu sebentar. Akhirnya semua media berbalik, yang mengejek saya mengatakan Abdul Somad adalah aset bangsa. Tanggal 24 saya disidangkan, bulan Januari 2020, sebulan sesudah itu saya dipanggil oleh Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam, diberikan Abdul Somad diberi gelar profesor dalam bidang dakwah dan hadis dari Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Viral lagi berita. Kemudian datang lagi universitas, namanya Universitas Sabah, LMS, University Malaysia Sabah. Ustadz Abdul Somad kami angkat lagi jadi profesor. Habis itu saya diundang lagi, namanya Unimel, Universitas Islam Malaka, diangkat lagi. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Dulu saya mau nyari kerja 17 lamaran nggak ada yang nerima. Tapi begitu saya masuk hutan mencari ridho Allah,
profesor dan titel itu berdatangan satu persatu. Dulu waktu saya pulang mondok, pulang dari Mesir, nggak ada satupun yang mau ngasih anak gadisnya ke saya. Sekarang coba lihat di komen-komen YouTube itu. Apa kata mereka? Padahal saya sudah tua. Saya sudah tua, kurus, kering, hitam, nggak ganteng. Apa kata mereka komen di Instagram, di YouTube? Jadikan aku yang kedua ya. Beramal karena manusia itu letih, saya sudah mengalaminya. Beramal karena cita-cita itu letih. Tapi kalau kita mencari ridha Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Doakan Abdul Somad supaya diberikan keikhlasan. Saya datang kemari hanya mau ngalap barokah dari Kiai, mau mendapatkan sanad dari Kiai, dan kebetulan disuruh Kiai cerita ke adik-adik saya. Inilah sekelumit cerita dari kakak kelas kalian. Matur suwun sangat. Saya orang Melayu, saya tutup dengan pantun, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.